misalkan posisinya seperti ini. Nah, ini otomatis langsung terkonek ya dari tampilan 3D. Kalau kita lihat, nah ini seperti ini. Nah, ini punya banyak cara untuk kita mengkoneksikan ini. Jadi, misalkan di sini ini saya tarik sedikit lebih pendek sampai ke sini. Nah, ini bisa. Nah, tetapi ada juga di beberapa bagian lain ini bisa menggunakan konektor ya. Nah, tetapi di kesempatan kali ini saya bagikan yang cara yang sederhana saja terlebih dahulu. Oke, ini sudah jadi. Jadi kita sudah punya jet shower, punya koneksi pipa air bersih, kemudian kita juga punya reducer di sini. Di bagian belakang juga sudah terkoneksi dengan tangki pembilas. Kita juga sudah punya flow drain yang terkoneksi dengan pipa buangan. Nah, di sini jika teman-teman ingin mengganti, misalkan saya mau pipa air sisa ini warnanya berbeda dengan warna yang lain ya di sini. Jadi kita bisa select all instant, visible in view, kita atur. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Kalomata di channel BIM Engineering Polimdo. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia di channel saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan satu tutorial software Autodesk Revit ya di sini. Nah, di beberapa video sebelumnya saya sudah membuat satu model gedung ya dengan model yang cukup besar dan saya sudah menyelesaikan pada tahap struktur dan arsitektur. Nah, untuk struktur dan arsitektur sendiri sudah saya gabungkan menjadi satu model. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita memodelkan elemen MEP ya. Nah, kalau kita lihat di bagian 3D modelingnya ya, ini model arsitektur dan struktur yang kemarin sudah pernah saya buat. Kalau didetailkan ke dalam bagian kamar mandi, nah seperti ini. Jadi ini nanti untuk kamar mandinya ada pintu akses dari sini sampai ke dalam. Kemudian bagian kamar mandinya di sini dibagi dua, satu untuk kloset dan satu lagi untuk tempat mencuci tangan. Dimana kalau kita lihat di sini untuk kloset menggunakan kloset duduk, kemudian ada bagian wastafel ya di sini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bagikan bagaimana cara kita untuk memodelkan jaringan pipa ya di sini. Jadi ada pipa untuk pembuangan air kotor, kemudian ada pipa pembuangan untuk air sisa ya di flow drain, dan juga nanti kita akan menambahkan pipa air bersih. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, kita akan berpindah ke Revit MEP ya. Jadi kalau untuk di MEP sendiri, teman-teman bisa masuk ke file ya seperti ini, new, kemudian new project seperti ini. Kemudian pastikan ketika mau membuat project baru, kalau misalkan teman-teman akan bekerja dengan menggunakan plumbing, silakan di browse, kemudian untuk type-nya, untuk template-nya, ini pastikan di English dan menggunakan sistem plumbing ya di sini. Jadi plumbing default metric boleh, ini seperti ini. Jadi jangan menggunakan template default metric karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak akan terdeteksi oleh Revit. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian saya sudah melakukan import ya dari project sebelumnya. Jadi kalau dilihat di bagian kanan bawah ada Revit link di sini, ada final modeling untuk struktur dan arsitektur. Jadi ini sudah saya link dengan project struktur dan arsitektur. Oke, kita fokus di sini. Jadi saya sudah punya dua potongan. Ini potongan yang pertama di sini belum terlihat ya. Di sini masih kosong. Saya belum memasukkan elemen MEP atau fixture ya di sini. Kemudian di potongan kedua juga sama. Di sini ini masih kosong. Belum terlihat apapun ya. Nah, cara memasukkannya pertama teman-teman bisa masuk ke menu sistem. Kemudian di bagian sistem ini ada begitu banyak yang bisa kita buat ya, mulai dari ducting untuk heavy AC, kemudian ada juga untuk MEP detailing, kemudian ada mechanical, dan kita akan bekerja dengan menggunakan sistemnya plumbing and piping di sini. Nah, pada bagian menu plumbing and piping, yang pertama teman-teman perlu lakukan adalah melihat dulu nanti apa yang akan kita masukkan, apakah dia equipment. Nah, equipment ini berupa peralatan ya, misalkan pompa, kemudian di sini juga ada beberapa untuk
pompa air hangat, air panas ya di sini. Nah, kalau kita memasukkan elemen seperti kloset, seperti jet shower, nah itu kita akan memasukkannya melalui plumbing fixture namanya ya di sini. Oke, jadi kalau kita klik di sini terlihat di sini ada water closet, ada bathtub dan juga ada sink. Oke, kita klik plumbing fixture, kemudian pada bagian properties di sini saya akan cari yang namanya ini ya, water closet ya di sini. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, di sini ada banyak pilihan. Oke, kita pilih edit dulu di sini, kemudian pada bagian family-nya ini saya akan cari water closet ya di sini. Ini ada banyak pilihan. Ini misalkan saya cari di sini water closet flush tank. Jadi untuk flush tank ini artinya water closetnya ini nanti dia punya yang namanya tangki pembilas ya di sini. Jadi ini ada tangki pembilasnya. Nah, kemudian kalau flush valve wall mounted ini nanti berubah. Jadi dia berbeda ya seperti ini. Jadi jangan salah memilih. Di sini saya pilih water closet flush tank. Nah, kemudian tipenya di sini ada 6,1 LPF. Ini biasanya tangki ini punya kapasitas ya. Jadi dia ini punya kapasitas misalkan berapa liter ya di sini. Oke, di sini kalau kita mau menggunakan untuk privat bisa 6,1 LPF. Tapi kalau kita menggunakan publik juga ada pilihannya ya di sini. Jadi ada dua tipe ya. Nah, di sini. Oke, saya coba gunakan yang tipe publik saja. Oke, seperti ini. Setelah sudah, di sini kita perhatikan ada pilihan dimension. Ini 50 mm sanitary diameter dan seterusnya. Ini nanti akan kita gunakan ya. Jadi akan kita pergunakan saat kita mengkoneksikannya dengan pipa. Oke, kita klik OK dulu. Kemudian saya akan coba tempatkan misalkan di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, saat ditempatkan dia akan berbentuk seperti ini atau biasanya terlihat dengan dua dimensi seperti ini. Untuk mengubah tampilan, teman-teman bisa mengganti visual stylenya di sini dengan shaded ya. Nah, ini akan terlihat seperti ini. Kalau saya lihat ada tampilan 3D, nah ini closet yang sudah kita pasang tadi ya. Jadi sudah ada di bawah sini. Nah, selanjutnya selain closet kita akan menambahkan yang lain ya. Misalkan di sini kita perlu pastinya adalah floor drain ya. Nah, floor drain saya akan tambahkan lagi, masuk ke plumbing fixture, kemudian di sini saya akan pilih floor drain. Nah, floor drain ini kita akan sesuaikan. Di sini ada diameter 125 dengan diameter pipanya adalah 50 mili atau 5 cm. Jadi silakan dipilih. Saya coba gunakan tipe yang 150 saja dengan pipa pembuangnya adalah 50 mili, atau bisa juga menggunakan tipe yang sama tetapi pipa pembuangnya lebih besar di sini. Oke, saya coba dengan 150 mm dengan 80 ya, seperti ini. Oke, ini saya tempatkan misalkan di sini. Nah, kita coba perhatikan bentuknya. Dari section 2 terlihat seperti ini. Kemudian dari section 1 sudah terlihat seperti ini. Jadi biasanya floor drain ini akan masuk ke dalam lantai ya, begitupun dengan kloset. Nah, yang membedakan untuk klosetnya ini yang masuk ke dalam hanya pipanya atau penyambungnya. Oke, posisi plumbing di sini dari Dena kita bisa geser-geser sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, ini. Perhatikan ketika kita klik salah satu fixture di sini, misalkan saya klik seperti ini, di sini muncul ya ada out 100 mili, kemudian ada in 15 mili. Nah, ini yang penting ya di dalam kita belajar menggunakan software Revit khususnya untuk modeling mechanical, electrical, dan plumbing ya. Di saat ini kita memodelkan untuk plumbing and piping. Nah, di sini kalau kita lihat di type-nya akan ada keterangan ya. Nah, ini kalau saya perkecil lagi di sini untuk sanitary radius adalah 50 mili, sanitary diameter 100, cold water radius di sini 7,5 mili dan cold water diameter 15. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan pipa kita. Jadi kita juga ketika memasang kloset ini harus kita sesuaikan. Bisa pipanya yang kita sesuaikan atau outlet dari klosetnya yang kita sesuaikan. Nah, biasanya kalau di kloset kan sudah paten ya dari pabrikan, misalkan dari Toto seperti itu, ini sudah paten ya. Jadi kita hanya bisa mengubah pipanya. Oke, seperti itu. Nah,
Pertama-tama di sini saya akan lihat dari tampilan section dulu ya. Ini saya klik kiri, klik kanan, pergi ke go to view. Nah, di sini sudah ada kloset duduk ya. Saya akan buat pipa pembuangnya. Nah, pipa pembuangnya ini saya akan buat dengan menambahkan kemiringan pipa ya. Nah, di sini saya klik seperti ini. Nah, perhatikan di sini dikatakan 100 mm. Berarti nanti ketika saya akan menggambar pipanya, saya akan menggunakan tipe yang 100 ya. Nah, kita dekatkan seperti ini. Saya klik kanan, kemudian saya pilih draw pipe. Nah, ini kalau sudah, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, di sini ada propertiesnya, pipa PVC air bersih. Saya juga sudah buat untuk pipa PVC air kotor. Nanti cara membuatnya, teman-teman boleh melakukan custom family ya. Nah, kalau kesulitan silakan tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya buatkan video terpisah untuk basic daripada pemipaan. Oke, di sini saya ganti menjadi pipa PVC untuk air kotor. Kemudian diameternya saya pastikan di sini 100. Oke, seperti ini. Ini saya drag ke bawah dulu. Oke, slope-nya masih off ya. Di sini slope saya tidak hidupkan slope. Karena dia akan pipa tegak ya. Saya klik seperti ini. Nah, ini satu sudah jadi. Kemudian saat saya akan tarik keluar, bagian slope down-nya akan saya aktifkan dengan kemiringan di sini bisa diatur 1%, 2% sampai 4%. Saya coba dengan 1% dulu, saya tarik seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan pipanya langsung miring ya. Nah, ini tinggal diklik kanan saja, kemudian di cancel. Nanti di bagian kiri kita akan bisa melihat yang namanya elbow. Dari tampilan 3D ini sudah langsung terpasang ya, seperti ini. Jadi dia sudah langsung terkoneksi secara otomatis. Kalau kita lihat dari section 2 tampilannya seperti ini, dan dari section 1 tampilannya seperti ini. Kalau kita klik pipanya akan terlihat ya, di sini ada kemiringannya 1%. Slope ya, seperti itu. Nah, untuk pipa pembuangan untuk air kotor sudah selesai. Selanjutnya saya akan buat satu lagi untuk floor drain, yaitu pipa air sisa ya di sini. Klik seperti ini. Perhatikan di sini diameternya adalah 80 mili ya. Berarti di sini saya klik kanan, draw pipe. Kemudian di sini pipa PVC air kotor. Di sini saya akan edit dulu ya di sini. Saya edit seperti ini. Oke. Sebentar, ini saya masuk ke family dulu. Family, kemudian saya masuk ke pipe di sini, pipe type. Nah, ini saya akan duplicate ya. Duplicate ini menjadi air sisa ya di sini. Akan jadi air sisa. Oke, kembali ke sini ya. Saya tutup family-nya, kemudian klik lagi bagian full drain-nya, klik kanan, draw pipe. Nah, nanti pastikan di sini air kotornya kita ganti dengan air sisa. Nah, ini saya drag ke bawah sampai ke sini. Selanjutnya, saya juga akan atur di sini slope down, kemudian 1%. Ini saya tarik ke bagian kanan. Nah, di klik kanan, kemudian kita cancel. Nah, ini sudah jadi ya. Kalau kita lihat dari tampilan 3D, maka di sini sudah ada dua pipa ya. Nah, di sini yang satunya pipa dari floor drain, yang satunya lagi pipa dari kloset. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari tampilan section 2, ini sudah tampil seperti ini. Saya akan menambahkan untuk pipa air bersih ya di sini. Jadi untuk pipa air bersih ini kita perlu berhati-hati, sebab untuk pipa air bersih ini masuknya itu dari belakang ya di sini. Kemudian kita perlu menambahkan lagi satu equipment lain yang namanya adalah jet shower ya di sini. Jadi harus ada untuk pembilas, untuk menyemprot di lantai, biasanya kita menggunakan jet shower ya di sini. Saya tambahkan dulu untuk plumbing fixture-nya. Ini saya ganti untuk tipenya. Di sini saya menggunakan Jarton Racing Spray ya di sini. Saya klik seperti ini dulu. Nah, ini akan saya tempatkan di tembok ya di sini. Jadi dia tidak bisa ditempatkan di lantai karena memang dia membutuhkan tembok untuk menempelkannya. Saya coba tempatkan di sini. Oke, ini sudah terpasang. Saya lihat dari section 1. Nah, untuk jet showernya di sini sudah terpasang ya. Kemudian nanti ini akan kita sambung dengan pipa air bersih. Oke. Kalau dilihat dari tampilan 3D, maka ini sudah muncul ya di sini. Ini sudah ada jet shower.
Selanjutnya di sini saya akan buat untuk air bersih. Untuk air bersih ini teman-teman bisa membuat melalui section, baik section 1 maupun section 2 ya di sini. Jadi semuanya kan kita butuhkan ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini untuk in-nya adalah 15 mili. Nah, ini teman-teman bisa menambah atau memperbesar kapasitasnya dengan cara kita menggunakan reducer ya di sini. Jadi misalkan di sini saya buat dulu draw pipe ya. Di sini saya draw pipe, tetapi untuk airnya saya ganti air bersih. Sesuai yang diminta di sini 15 mili, saya masukkan dulu ke belakang sampai kurang lebih ada di dalam tembok. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan naik ke atas ya di sini. Oke, perhatikan lagi di sini. Ini diklik dulu. Pastikan ya di bagian slope itu mati ya. Jadi sekali lagi diklik klosetnya, klik kanan di sini, kemudian draw pipe. Nah, bagian slope downnya ini saya matikan ya, seperti ini. Oke, pastikan diameternya 15 mili, saya tarik ke belakang sampai kurang lebih ada pada pertengahan tembok di tengah-tengah. Kemudian saya akan naik ke atas ya, seperti ini. Naik sedikit dulu. Kemudian kalau sudah di sini diameter daripada pipa ini akan saya perbesar menjadi 25 mili. Nah, ini kalau saya tarik ke atas, misalkan sampai ke sini. Nah, secara otomatis nanti di bagian bawah di sini akan muncul satu reducer ya, seperti ini. Oke, dari tampilan 3D muncul seperti ini. Nah, ini akan sangat membantu kita ketika kita menggunakan pipa dengan diameter yang berbeda tentunya ya, seperti itu. Nah, jika ini sudah, saya akan lihat dari tampak samping ya di section 1 dan dari section 2. Dari section 2 pipanya di sini sudah masuk, tetapi akan dinotasi dengan garis putus-putus karena memang di sini dia kecil ya. Kemudian dia berada di belakang daripada klosetnya. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan satu lagi ya di sini, karena di sini tampilannya 3D seperti ini. Ini harusnya saya bisa menambahkan satu pipa lagi. Jadi klik kanan saja. Kemudian create similar ya, dari sini saya coba tarik ya, dari tengah ini saya tarik ke bagian kiri ya, seperti ini. Oke, nah kita perhatikan apa yang terjadi di sini. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa ya, karena memang koneksinya di sini belum terkoneksi dengan baik ya. Ini bisa di-adjust sedikit seperti ini. Kita sesuaikan posisinya, dilihat dari tampak atas ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita atur, misalkan dari sini saya tarik dulu ke sini, kemudian saya tabrakkan lagi ke sini. Nah, ini ada peringatannya di sini, the was not enough room to place. Jadi ruangannya ternyata tidak cukup ya di sini. Jadi kalau kita menambahkan seperti ini, biasanya ini akan a clash. Jadi untuk mempermudah ya di sini kita akan atur seperti ini. Jadi nanti pipa ini akan terus ke bawah dulu. Kemudian nanti dia akan bercabang setelah melewati bagian air yang masuk ke dalam kloset. Oke, seperti itu. Jadi kalau saya tarik ya, ini seperti ini. Kalau saya drag ke bagian kanan, nah ini seperti ini. Dia tidak akan membentuk koneksi di sini. Oke, ini saya delete dulu. Kita lihat dari section 2. Nah, di section 2 ini kita akan tarik dulu ya. Kemudian ubah tampilan ke section 1. Nah, bagian ini saya pindahkan ke bawah. Oke, sorry sekali lagi ini ya. Jadi bagian ini saya delete dulu. Bagian ini saya delete dulu ya. Kemudian ini akan saya teruskan ke bawah. Oke, teruskan ke bawah sampai ke sini. Kemudian nanti bagian kloset yang air bersihnya tadi ini kita klik kanan, kita draw pipe ke bagian ini ya. Seperti ini. Maka ini biasanya secara otomatis di sini akan nyambung ya. Ini saya coba drag ke sini. Oke, ini kita lihat dari tampilan 3D. Nah, ini sudah jadi. Oke, ini kita tambahkan yang namanya fitting ya di sini. Jadi kalau untuk menambahkan fitting, teman-teman bisa masuk ke pipe ya, sistem pipe. Di sini ada bagian kecil ya di sini, fitting pipe, dan juga ada bagian aksesoris ya di sini. Oke, saya coba klik seperti ini. Nah, ini bisa ditempatkan ya seperti ini. Jadi dari teman-teman bisa mengatur, misalkan saya mau tambahkan di sini ya. Nah, ini kalau diklik nanti bagian ini harusnya sudah terkambung ya. Ini saya tarik mundur sedikit. Nah, di sini sudah jadi ya. Jadi di sini
pipanya sudah tersambung. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan buat lagi yang bagian bawah ya. Bagian bawah ini sudah terlihat seperti ini. Kita lihat dari section 2. Nah, ini sudah ada. Oke, saya akan buat pipe lagi di sini, pipe. Kemudian di sini air bersih. Oke, kita akan tarik dari bagian ini ke bagian kiri seperti ini. Nah, kita lihat dari tampilan 3D di bagian bawahnya ini belum muncul ya. Kalau kita klik ini air kotor ya. Ini kita samakan dulu dengan air bersih. Kemudian yang bagian ini juga kita akan samakan dengan air bersih. Nah, ini sudah jadi. Ini bisa kita atur sedikit ke atas. Kemudian di sini kita kembali ke section 1. Nah, ini. Nah, biasanya kalau seperti ini kita bisa dengan draw pipe ya. Jadi langsung seperti ini. Klik kanan, langsung draw pipe ke bagian kiri. Nanti biasanya di sini langsung membentuk elbow ya. Nah, ini kita lihat dari 3D. Ini sudah jadi ya. Jadi sudah ada satu pipa yang mengarah ke jet spray ya di sini. Oke, kita lihat dari section 2 lagi. Ini ditarik saja ke bagian kiri. Kemudian jika teman-teman kesulitan mengakses bagian shower ini kita perhatikan dari tampilan plumbing ya di atas. Nah, ini belum terkonek ya. Ini saya tarik dulu sedikit ke sini. Kemudian saya klik kanan, draw pipe lagi. Nah, di sini saya akan tarik ke bagian depan. Nah, ini sudah jadi ya. Kalau dilihat dari section 2 sudah ada, tetapi posisinya tidak pas ya. Nah, ini tinggal teman-teman sesuaikan saja. Misalkan posisinya seperti ini. Nah, ini otomatis langsung terkonek ya dari tampilan 3D. Kalau kita lihat, nah ini seperti ini. Nah, ini punya banyak cara untuk kita mengkoneksikan ini. Jadi, misalkan di sini ini saya tarik sedikit lebih pendek sampai ke sini. Nah, ini bisa. Nah, tetapi ada juga di beberapa bagian lain ini bisa menggunakan konektor ya. Nah, tetapi di kesempatan kali ini saya bagikan yang cara yang sederhana saja terlebih dahulu. Oke, ini sudah jadi. Jadi kita sudah punya jet shower, punya koneksi pipa air bersih, kemudian kita juga punya reducer di sini. Di bagian belakang juga sudah terkoneksi dengan tangki pembilas. Kita juga sudah punya flow drain yang terkoneksi dengan pipa buangan. Nah, di sini jika teman-teman ingin mengganti, misalkan saya mau pipa air sisa ini warnanya berbeda dengan warna yang lain ya di sini. Jadi kita bisa select all instant, visible in view. Kita atur untuk misalkan override grafiknya by kategori. Kemudian di sini kita akan atur bisa project lainnya. Ini kita buat solid, kemudian kita ganti warnanya misalkan warna coklat ya. Oke. Nah, ini biasanya nanti dia akan berubah ya. Jadi untuk warnanya ini dia akan menyesuaikan dengan warna yang sudah kita pilih tadi. Misalkan ini saya mau ganti ke warna solid, kemudian warnanya coklat di sini. Ini biasanya akan berubah ya. Jadi silakan disesuaikan ya. Sini ini sudah terlihat. Kalau dari section 1 ini sudah terlihat ya. Yang satunya berwarna hijau, yang satunya itu berwarna coklat. Jadi semua ini tergantung dari kebutuhannya. Oke, ini cara sederhananya. Jika merasa video bermanfaat, silahkan di like. Saya akan lanjutkan nanti fixture-fixture selanjutnya di video yang berikutnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.